Society Talk Podcast. Assalamualaikum sahabat Mabi, jumpa lagi bersama saya Dita Zahrotul dalam episode pertama Society Talk Podcast. Di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang sedekah subuh. Wow, sahabat Nabi di rumah pasti tahu dong keutamaan yang sangat spesial dari sedekah subuh yang dibanding dengan sedekah-sedekah pada umumnya. Salah satu keutamaannya adalah menjadi penangkal kita dari segala macam bentuk bala. Tapi sebelum kita ngebahas semua keutamaan-keutamaan sedekah subuh, di sini saya tidak akan ngebahas sendiri karena saya ditemani dengan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO founder dari program Gerakan Sedekah Subuh. Ini dia Bapak Ilyas Muhammad Neng SPD. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di Society Talk Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu sahabat Nabi semua ketahui, beliau adalah pendiri sekaligus ketua umum dari Yayasan Mufakat Al-Bana Indonesia. Beliau seorang direktur operasional di PT Suara Duta Bangsa Indonesia dan beliau juga seorang direktur operasional di PT Mitra Karya Sejahtera Indonesia. Subhanallah. Beliau selain menjadi aktivis sosial juga seorang jurnalis dan juga seorang property man. Penuh inspirasi bukan? Oke, langsung saja ya kita bahas. Halo Pak Ilyas. Saya tegang. Jadi gini Pak, alasan Bapak menyusung tema sedekah subuh itu apa aja sih? Baik. Ya. Mengapa kita hari ini menggalakkan ya namanya sedekah subuh? Karena kita punya gagasan dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pendidikan ya, yaitu yang berkaitan dengan generasi Qurani. Jadi kita punya perencanaan di Yayasan Mufakat Al-Bana Indonesia ini ingin mewujudkan suatu bangunan yang bisa memfasilitasi anak-anak binaan kita maupun yang nantinya akan menjadi generasi penerus di Yayasan Mufakat Al-Bana Indonesia. Mulia. Kebetulan tempatnya sudah kita bebaskan, ada di daerah Bekasi. Kita sudah buatkan perizinannya. Nah, sekarang kita ini ingin agar bukan hanya Sivitas Mabi yang terlibat di dalam ikut serta beramal, istilahnya ya, amal jariah gitu kan. Nah, kita ingin nanti dana sedekah subuh ini dialirkan ke sana dalam rangka pembangunan Geraha Tahfiz Al-Quran Mabi Foundation. Nah, selain dari itu, sedekah subuh juga akan kita peruntukkan dalam rangka memperluas kelas yang ada di TPQ Mabi Foundation ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu Mabi Foundation dan apa itu Yayasan Mufakat? Iya, sahabat Mabi di rumah pasti belum tahu ya, Mabi Foundation dan Yayasan Mufakat Al-Bana Indonesia itu satu nama atau berbeda gitu. Bisa dijelaskan Pak Ilyas? Oke, biar nggak salah paham ya. Jadi Mabi itu sendiri sebenarnya adalah singkatan ya dari Mufakat Al-Bana Indonesia Mabi. Sedangkan foundation itu sendiri bahasa Amerika ya, yang orang sering foundation itu kalau kita di Indonesia dikenalnya dengan yayasan. Maka dengan singkatan itu kita jadikan satu kata ya, Mabi Foundation. Artinya Mufakat Al-Bana Indonesia Foundation. Nah sahabat Mabi di rumah, jadi jangan nanya-nanya lagi Mabi Foundation atau Yayasan Mufakat sih Min. Yang benar itu dua-duanya sama, cuman Mabi Foundation itu singkatan biar lebih bahasanya kekinian ya Pak ya, biar lebih milenial. Karena Yayasan Mufakat Al-Bana Indonesia itu kan terlalu panjang, jadi disingkat dengan Mabi. Mabi itu Mufakat Al-Bana Indonesia, foundationnya sendiri berarti yayasan. Jadi sama aja ya sahabat Mabi, Mabi Foundation ataupun Mufakat gitu. Iya Pak. Kira-kira apa Pak yang melatar belakangi ide tersebut, strateginya untuk pemasaran gerakan program sedekah subuh ini? Ya, kita ingin agar masyarakat ya, khususnya Muslim ya, ikut
di dalam menjalankan suatu misi dakwah ya. Oleh MABI ini kan punya program yang namanya program keagamaan. Nah, ini juga tidak terlepas dari program sosial kemanusiaan sebenarnya. Nah, ini suatu kesatuan. Nah, kita ingin agar orang-orang ini ikut serta di dalam membangun bangunan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Mufakat Al-Bani Indonesia atau MABI Foundation ini. Jadi itu yang melatar belakangi. Kemudian juga kita meyakini bahwa dengan bersedekah subuh itu sebenarnya sebagai pengungkit rezeki. Jadi orang-orang yang bersedekah ini nanti tidak terasa, kok rezeki saya mengalir ya, kok urusan saya digampangkan ya. Itu efek dari kita bersedekah subuh. Nah, dan sudah banyak testimoni yang membuktikan bahwa dengan bersedekah subuh itu mampu mengangkat kesejahteraannya. Benar-benar. Soalnya saya sendiri juga merasakan sih Pak. Meskipun nominalnya kecil ya, misalnya kita sedekah subuh setiap subuh sedekah 10.000, itu nanti baliknya lagi bukan 10.000, bisa jadi 10 juta atau 1 juta atau mungkin 10 miliar. Jadi nggak usah takut rugi. Seperti hadisnya tuh Pak ada kan? Iya. Bersedekah gimana? Ya, jadi ini dalam hadis disampaikan bahwa ketika fajar ya, ketika matahari akan terbit, datang 2 orang malaikat nih yang mempertanyakan gitu kan orang-orang yang bersedekah subuh ini gitu. Nah, orang yang bersedekah subuh ini diminta atau didoakan oleh malaikat untuk dilancarkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, kemudian dijauhkan dari mara bahaya. Dan kemudian sebaliknya yang tidak bersedekah subuh ini di antara satu malaikat itu justru mendoakan sebaliknya. Nah, ini menjadi pegangan kita ya. Ini hadisnya hadis rawahu Bukhari wa Muslim ya. Oh iya. Masalah ya. Riwayat. Jadi diriwayatkannya. Demikian seperti itu. Sungguh sangat ini ya, menambah pengetahuan kita juga mengenai tentang sedekah. Terus ini Pak Ilyas, kira-kira kenapa sih TPQ Mufakat itu dibangun? Kan bentuk bangunannya sudah ada. Kenapa harus dibangun lagi? Kenapa kita tidak terfokus pada geraha tahfiz Quran MABI ini gitu? Kenapa harus dua-duanya? Iya. Jadi sebenarnya melihat keadaan ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, murid-murid yang ada di gedung MABI sendiri yang tadinya berjalan TPQ ya, kita lihat sudah tidak memungkinkan lagi untuk belajar normal gitu. Sehingga untuk belajarnya saja itu menggunakan tempat-tempat yang bukan khusus untuk belajar sebenarnya. Seperti apa tuh Pak? Ini tadinya kan kita sediakan ruangan khusus ya, luas, mereka bisa bermain di situ, bisa belajar di situ. Nah, hari ini sudah tidak bisa seperti itu karena sedemikian banyaknya murid-murid yang bergabung, yang belajar di Yayasan Mufakat ini. Nah, adapun kenapa kita buat geraha tahfiz ini, kita khususkan untuk penghafal Quran. Oh, jadi berbeda ya Pak ya? Berbeda konteks. Ya. Nah, ini ternyata di wilayah sana di Bekasi itu disambut baik gitu oleh pemuka masyarakat karena di sana belum ada ternyata di lingkungan mereka itu suatu tempat yang mengkhususkan untuk tahfiz gitu. Berarti ini pertama nih ya, punya pertama, MABI ini. ya. Alhamdulillah, keren banget. Tapi emang bener sih ya, sahabat, volume itu nggak bisa bertambah bangunan, tapi murid itu pasti akan bertambah setiap tahunnya, begitu ya Pak. Jadi cita-cita MABI sekarang adalah ingin membangun TPQ yang jauh lebih layak dengan volume bangunan yang lebih luas tentunya, yang mungkin bisa menerima kapasitas murid-murid TPQ yang banyak gitu. Nah, kalau sedangkan geraha tahfiz MABI ini Quran itu dikhususkan untuk para penghafal. Sumpah itu keren banget sih. Apalagi kalau seandainya kita bersedekah Al-Quran ya Pak ya. Iya. Itu setiap ayatnya akan dilantun, itu menjadi pahala. Apalagi yang menghafal ini seorang yatim. Jadi ibaratnya kita ini memancing dapat 2 ikan. Pahala karena menyayangi anak yatim, yang kedua karena mewakafkan Al-Quran. Apalagi jika Al-Qurannya dihafal, digunakan untuk menghafal, untuk mengaji setiap harinya. Bangunannya juga itu benar-benar investasi jangka panjang banget sih Pak. Iya, jadi
orang-orang yang ikut membantu di dalam pelaksanaan pembangunan Geraha Tahfiz Quran ini ya tentunya ikut berinvestasi. Iya benar, investasi akhirat Ya, dunia. seperti itu. Tidak rugi tapi lebih untung. Oke, baik. Untuk sahabat Nabi semua di rumah, yuk kita ikut ramaikan program Gerakan Sedekah Subuh ini dengan cara klik link di description video atau bisa langsung scan QR code di bawah ini. Oh ya, dan jangan lupa juga kunjungi laman resmi sedekah online dari Mabi Foundation di indonesiaberamal.com. Nikmati kemudahan berbagi dan terhubung kepada seluruh kebaikan di Indonesia. Untuk Pak Ilyas, terima kasih Pak untuk waktunya dan info yang sangat fantastis dan Masya Allah ini. Untuk sahabat Nabi, cukup sampai di sini podcast kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini agar kita semakin semangat untuk upload video berikutnya. And don't forget to press the bell di samping tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mabi Foundation, khususnya dari Society Talk Podcast. Saya Dita pamit undur diri. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Society Talk Podcast.